Yang baru datang merapat ke kita minta maaf kepada masyarakat Palembang. Tidak dengan kita menyampaikan rasa damai dan aksi tidak rusuh. Isu kesejahteraan dan perlindungan hak driver ojek online di Palembang telah menjadi sorotan penting dalam dinamika transportasi berbasis aplikasi. Para driver menghadapi berbagai tantangan fundamental yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Persoalan tarif yang tidak sebanding dengan biaya operasional, sistem penilaian yang kurang transparan, hingga minimnya perlindungan sosial menjadi pemicu utama keresahan di kalangan driver online. Salah satu isu krusial yang dihadapi adalah kebijakan tarif yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan. Para driver merasa bahwa pendapatan mereka semakin tergerus akibat tingginya biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, dan bahkan kuota internet. Belum lagi mereka harus menanggung resiko kecelakaan dan ketidakpastian pendapatan akibat sistem algoritma yang kompleks. Situasi ini berparah dengan tidak adanya jaminan pendapatan minimum yang bisa melindungi mereka di saat-saat sepi penumpang. Sistem suspend dan pemberian sanksi yang dinilai tidak adil juga menjadi keluhan utama para driver. Banyak kasus di mana driver mendapat suspend tanpa penjelasan yang memadai atau kesempatan untuk membela diri. Hal ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan mereka secara langsung, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis yang signifikan. Ketiadaan mekanisme banding yang efektif membuat para driver merasa tidak memiliki perlindungan yang memadai dalam hubungan kerja mereka. Persoalan status hubungan kerja yang tidak jelas antara driver dan perusahaan aplikasi juga menjadi akar dari berbagai permasalahan. Meski mereka bekerja penuh waktu dan terkait dengan berbagai aturan perusahaan, status mereka sebagai mitra membuat mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti jaminan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, atau perlindungan sosial lainnya. Kondisi ini menciptakan kerentanan bagi para driver, terutama ketika menghadapi situasi darurat atau kecelakaan kerja. Sistem insentif yang sering berubah-ubah dan cenderung menurun juga menjadi sumber ketidakpastian bagi para driver. Perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan tidak terprediksi membuat mereka sulit merencanakan keuangan jangka panjang. Banyak driver terpaksa bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, melampaui batas wajar hanya untuk memenuhi target pendapatan minimum. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mereka, tetapi juga berdampak pada keselamatan penumpang. Minimnya perlindungan keamanan dalam bekerja juga menjadi perhatian serius. Para driver sering menghadapi risiko kejahatan, terutama saat beroperasi di malam hari atau di daerah-daerah rawan. Meski mereka menjadi garda terdepan dalam layanan transportasi publik, perlindungan keamanan yang mereka terima masih sangat terbatas. Tidak jarang, mereka harus menghadapi penumpang yang bermasalah atau situasi berbahaya tanpa dukungan yang memadai dari perusahaan. Persoalan transportasi dalam pembagian orderan juga kerap memicu ketidakpuasan. Banyak driver merasa sistem algoritma yang digunakan tidak adil dalam mendistribusikan pesanan. Mereka mengalami kesulitan mendapatkan orderan meski sudah menunggu berjam-jam di area yang ramai.
Ketidakjelasan dalam sistem ini menciptakan kecurigaan dan ketidakpastian terhadap platform aplikasi. Tantangan ini diperparah dengan kurangnya ruang dialog yang efektif antara driver dan perusahaan. Aspirasi dan keluhan yang disampaikan seringkali tidak mendapat tanggapan yang memadai. Meski ada sistem customer service, banyak permasalahan fundamental tetap tidak terselesaikan karena keterbatasan wewenang dalam pengambilan keputusan. Akumulasi dari berbagai permasalahan ini mendorong para driver untuk mengorganisir diri dan menyuarakan aspirasi mereka secara kolektif. Mereka menyadari bahwa tanpa adanya gerakan yang terorganisir, suara mereka akan terus terabaikan dalam sistem transportasi online yang semakin kompleks. Perjuangan mereka bukan hanya tentang peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pengakuan atas martabat mereka sebagai pekerja yang memberikan kontribusi signifikan bagi mobilitas urban. Jadi ini Kak, apa harapan para driver tuh kepada pemerintah tuh apa dalam menangani isu yang dibahas ini? Ya, kalau kami para driver ini tarifnya itu sesuai dengan apa yang misalnya jaraknya tuh kalau bisa sesuai lah ongkosnya tuh. Masa jemputnya jauh tapi ongkosnya murahnya jadi mahal. Dan juga ada juga sekarang ini di aplikator itu tarif goceng itu, nah itu buat driver tuh sedih tuh situ lah, tarif goceng orderannya udah ada kayak gitu. Kawan-kawan tuh kadang sampai tengah lalu baru wali minta aplikasi juga. Nah, semoga kalau di pemerintah kan apabila sudah perdanya keluar, mohon tarif itu disamarator lah sesuai dengan jarak yang dijemput. Kalau kami itu Pak ya, cuman masalah tarif lah, potongannya tuh harus misalnya harus sama, jangan aplikator A 50, aplikator B 15%, aplikator C cuma 10%. Nah kalau bisa tarif tuh kalau dia 10% kalau sama atau kalau aplikator seluruh aplikator harus belajar itu. Harus ada peraturan yang mengatur itu ya. Iya. Terus itu berarti itu juga lah yang menjadi tuntutan pengemudi dalam aksi damai ini ya. Iya. Jadi yang pertama kami nanya dampak perda yang besar kemarin itu untuk kesejahteraan ojol ini macam mana? Belum. Karena dari hasil demo kemarin masih menunggu pihak-pihak aplikator Gojek, aplikator Grab, aplikator Maxim sudah siap untuk bahas di Disub, tinggal menunggu Shopee. Berarti kalau tarif ini berarti ngaruhnya nih Pak? Ngaruh. Tujuan utama dari aksi damai? Ngaruh. Dia tuh aku sih namanya putra hemat sama ada diskon lagi sekarang. Kawan-kawan driver untuk ongkos terdekat itu susah dapat duit, mesti banting tulangnya. Dan si pengemudi ojol online itu macam mana terhadap demo itu? Sebagian pro, sebagian tetap ada yang tidak pro, karena yang tidak pro itu mempertanyakan sampai sekarang mana hasilnya. Ini kan masa pilkada. Jadi kan tidak bisa diteruskan, nunggu setelah selesai kan, nunggu setelah hasil rapat kan. Kalau di Facebook segala macam banyak atau aksi-aksi doang kan. Dia kan beda tingkat pendidikan kan beda mengerti kan. Ada aturan nggak lo kan.
Jadi yang kontra tuh lebih ke yang nggak ngerti kan sih Pak? Ya, Yang nggak nyampe lah. yang nggak nyampe tentang itu isunya. tentang isunya. Jadi kan ini masa pilkada kan ada masa tenang, ada masa apa. Nah, kenapa hanya adu yang bisa melakukan aksi? Kita izinnya resmi, asosiasi kita resmi, gitu kan? Berbadan hukum jelas. Pas aksi damai kemarin tanggapan pemerintah gimana? Diterima dan akan diurus sih sebenarnya. Cuman terkendala si aplikator Shopee yang belum gak bertemu. Dia aman masih juga tidak, mungkin 3 aplikator yang bahas semua, termasuk pada bisa driver juga bisa masuk. Jadi belum diperbarui perdanya? Belum. Itu belum, perdanya belum keluar. Perda itu harusnya peraturan gubernur, harus disambung ke tarif tuh. Kalau tidak pakai peraturan gubernur, peraturan daerah, tidak bisa dia. Pergub jatuhnya bukan perda. Pergub dia harusnya. Kemarin tuh aksi tanggal 2 itu tuh cara cara ada ini mengkoordinasi ke organisasi yang ikut itu. Kalau kemarin tuh kalau koordinasi itu kita dapat perintah dari ketua ini. Jadi kita ini sebagai pengurus. Jadi dibuat namanya istilah satu undangan, dikirimlah di grup forum ketua ADO. Jadi ketua komunitas yang dibawa naungan ADO ini kayak mengkoordinasi seluruh anggotanya untuk ikut dalam aksi damai kemarin. Iya, yang sudah dikopdar ke bersama seluruh ketua-ketuanya, dan juga ada paguyuban dari di luar ADO. Sama ini kak, kalau peran kakak ya kemarin gimana? Kalau peran kami di pengurus ini, ya kami cuman mengaman ke kalau ada istilah atau anggota yang rusuh atau yang buat rusuh, itu langsung kami aman ke, dan agar supaya aksi damai itu tidak rusuh, ya ada kontrol antara anggota ADO dan pihak kepolisian. Jadi itu pokoknya peran kami ini cuma pengawas baik, pengawas ke seluruh anggota ADO untuk mensterilkan lokasi aksi damai itu Biar tetap terorganisir, dan tidak ada penyusup yang ya banyak. Cek. Dalam konteks regulasi transportasi online di Sumatera Selatan, peraturan gubernur atau Pergub tentang tarif menjadi isu sentral yang mempengaruhi dinamika industri ini. Meski dimaksudkan sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi berbagai pihak, implementasi regulasi ini justru memunculkan berbagai permasalahan yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan para pengemudi. Penetapan tarif dalam Pergub yang dinilai tidak realistis menjadi sumber utama ketidakpastian di kalangan driver ojek online. Tarif yang ditetapkan tidak mencerminkan realitas biaya operasional yang harus ditanggung oleh pengemudi sehari-hari. Komponen biaya seperti bahan bakar yang terus naik, perawatan kendaraan yang mahal, serta berbagai pengeluaran rutin lainnya tidak terakomodasi dengan baik dalam struktur tarif yang ada. Akibatnya, banyak pengemudi yang harus bekerja ekstra keras dengan jam kerja yang panjang hanya untuk mencapai pendapatan minimum. Sistem pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator juga menjadi masalah serius dalam implementasi Pergub ini. Potongan komisi yang diterapkan oleh aplikator seringkali memberatkan pengemudi, terutama ketika dikombinasikan dengan tarif dasar yang rendah. Tidak hanya regulasi yang jelas mengenai batas maksimal potongan komisi membuat posisi tawar pengemudi semakin lemah. Mereka terpaksa menerima sistem bagi hasil yang tidak menguntungkan
karena tidak memiliki alternatif lain. Proses perumusan pergub yang kurang melibatkan aspirasi pengemudi secara substansif turut berkontribusi pada ketidakefektifan regulasi ini. Meski ada forum diskusi dan pertemuan dengan perwakilan pengemudi, banyak masukan krusial yang tidak terakomodasi dalam versi final peraturan. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dengan realitas di lapangan, di mana para pengemudi sebagai pelaku utama justru merasa suaranya tidak didengar. Dampak dari regulasi yang tidak tepat sasaran ini meluas hingga ke aspek persaingan dalam industri. Tarif yang terlalu rendah mendorong praktik-praktik tidak sehat di mana pengemudi terpaksa mengambil risiko berlebih atau bahkan melanggar aturan demi mendapatkan penghasilan yang layak. Situasi ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengemudi dan penumpang, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif bagi mereka. Ketidakpuasan terhadap pergub ini juga berdampak pada stabilitas layanan transportasi online di Sumatera Selatan. Banyak pengemudi yang terpaksa beralih profesi atau mencari pekerjaan sampingan karena pendapatan dari ojek online tidak lagi mencukupi. Hal ini berpotensi mengurangi ketersediaan layanan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih minim alternatif transportasi publik. Upaya dialog antara pengemudi dan pemerintah seringkali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya pemahaman terhadap kompleksitas industri ini. Tuntutan untuk evaluasi dan revisi pergub yang disuarakan melalui berbagai aksi damai belum mendapatkan respon yang memadai. Padahal, penyesuaian regulasi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan industri transportasi online. Permasalahan ini semakin diperparah dengan tidak adanya mekanisme evaluasi berkala yang efektif terhadap implementasi pergub. Perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi harga BBM, dan dinamika pasar yang terus berubah membutuhkan regulasi yang adaptif dan responsif. Namun, kekakuan dalam proses revisi peraturan membuat pergub yang ada semakin tidak relevan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, urgensi untuk meninjau ulang dan merevisi pergub terkait tarif transportasi online di Sumatera Selatan menjadi semakin mendesak. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam merumuskan regulasi, dengan mempertimbangkan masukan dari semua pemangku kepentingan, terutama para pengemudi sebagai ujung tombak industri ini. Hanya dengan regulasi yang adil dan realistis, industri transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan.